Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita bersemangat ya pagi-pagi. Ya, saya syukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mari kita juga bersalawat dan salam pada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya dan para pelaksana sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita semangat. Saya nak jelaskan sedikit saja pada pagi hari ini. Ya, karena apa? Karena banyak yang selalu mengambil hak Allah, ya, tanpa dia mau ada sedikit pikiran bahwa itu salah, ya. Jadi saya jelaskan, sifat-sifat manusia itu asalnya memang jelek, karena semua itu manusia itu selalu menuruti hawa nafsu. Jika manusia mempunyai sifat yang bagus, yang baik, itu memang karena anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat awal manusia itu jeleknya, ya, seperti atau ibarat keringat atau peluh kita atau kotoran kita, sangat berbeza dengan Allah, sifat Allah yang maha sempurna, maha baik atas segala sesuatu. Nah, manusia itu juga punya sifat lemah. Tentu hal ini dibuktikan dengan keadaan manusia yang menuntut bantuan dari yang lain. Manusia juga punya sifat jelek. Ada yang terlihat sifatnya, sikapnya, ya, seperti gibah, ya, bergunjing itu. Sifat namimah, suka adu domba, cerita sana yang buruk, cerita lagi yang sana yang buruk, sehingga mengadu domba, namimah. Suka pada hal-hal yang buruk lagi, macam merampas, ya kan. Bahkan yang Allah perlihatkan kepada seekor hewan, ya, pig, ya, di situ lihatlah pig yang suka berselingkuh, ya. Kemudian suka manusia ini minum minuman keras, khamar, ya, mencuri, ya, dan perbuatan buruk lainnya. Nah, namun ada sifat manusia juga yang jelek, yang tidak terlihat sirri, tapi dapat dirasakan dampaknya. Sebut saja seperti sombong, ya, ujub, ria, sum'ah, ya. Sum'ah itu ingin terkenal. Nah, ada lagi sifat dendam, dengki, ya, suka kedudukan atau jawatan, bahkan cinta harta dan lain-lain lah, sifat-sifat yang jelek, buruk. Nah, sifat jelek yang terlihat ataupun yang tak terlihat, ya, semuanya itu dapat mencegah daripada masuknya seseorang ke surga. Masuknya seseorang ke dalam surga dapat tercegah dengan sifat-sifat buruknya tadi. Na'udzubillah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus selalulah, ya, berhubungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar dijauhkan dari hal-hal yang sebagaimana disebut tadi oleh saya, ya. Semisal saja ini kita minta kepada Allah agar diberi sifat baik yang terlihat. Jadi boleh minta sifat baik yang terlihat. Contoh saja yang mudah, solat, ya kan. Kalau nak terlihat silakan saja. Yang terpenting jangan riya, ya. Karena banyak orang solat juga tak perlu cerita-cerita. Jadi kalau tahu pun solat wajib sajalah, fardu, karena itu terlihat, ya. Kemudian minta juga sifat baik yang tak terlihat, ya, yaitu seperti rendah hati, ya, orangnya baik hati, ya, suka atau pandai membantu orang, menolong, itu boleh tak terlihat, ya. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh ketika kita beramal dan beribadah. Jadi seseorang jika bersungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hasil perjuangannya akan memuaskan, ya. Jadi mari kita happy, senang ketika kita menghadap Allah pada masa sholat, pada masa ibadah-ibadah kita, ya, yang lain, ya. Kemudian kembali lagi, jauhkan diri kita menghakimi orang dalam makna menghukum orang, menjatuhkan sesuatu perkara kepada orang lain, yang mana itu adalah hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus lakukan. Sebagai satu contoh, selain daripada dibaca di bawah daripada video ini, di bawah itu saya dah hantarkan perkara 2 orang Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu macam tak ibadah, melawan, ya. Tetapi baca saja itu supaya faham, ya. Jadi satu masa Allah memanggil yang sudah ada di dalam surga. Jadi si fulan ini dipanggil. Terus Allah bertanya, "Wahai fulan, kamu masuk surga ini karena apa?" Ya. Maka fulan kata, karena amal ibadatnya. Karena amal ibadatnya. Maka Allah berkata kepada dia, kalau kamu karena amal ibadatmu, kamu 80 tahun di dunia, amal ibadatmu itu boleh diterima 80 tahun daripada usiamu, umurmu di dunia. Jika karena amal ibadatmu engkau masuk surga, maka kamu 80 tahun saja di surga. Setelah 80 tahun, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka karena dah selesai 80 tahun. Nah, inilah yang merupakan hak Allah yang saya katakan jawabannya itu salah. Ya, jawabannya salah. Seberapa lamalah manusia mampu punya ibadat, punya amal, ya, yang begitu lama. Semua ada batasan, ada hadnya. Kalaupun kamu sholat nih selama 40 tahun dan merasa hanya 20 tahun saja yang diterima, maka kamu di dalam surga berarti perlu 20 tahun saja karena amal ibadahmu. Ya. Jadi jawaban salah. Ya. Maka
Bertanyalah si fulan. Bertanyalah si fulan. Tanya si fulan, ini maaf karena ada gangguan, ada yang mau ribut-ribut. Nanti nggak dengar suara saya. Jadi, kalau begitu ya Allah, bagaimana aku masuk surga ini? Kata Allah, fadol, fadol, fadol. Karena anugerahku atas rahmat Allah. Maka fahamkan itu. Maka akhirnya si fulan berkata, wahai Allah, aku ini masuk surga karena fadolmu. Karena fadolmu, karena fadolmu, rahmat darimu. Kata Allah, dah kamu jawab sendiri. Kamu dah jawab. Jadi kamu 80 tahun saja. Bukankah ya Allah, engkau telah berkata, berjanji bahwa yang masuk surga selama-lamanya. Karena di sini kekal ya Allah. Nah, tetapi kamu dah jawab sendiri. Karena ibadahmu, karena amal ibadahmu. Jadi sadarlah kita semua. Ya. Kamu boleh berbangga dengan ibadahmu, dengan amalmu. Bukan berarti karena saya sampaikan ini, kamu tidak ibadah. Salah. Ibadah perintah Allah kepada kita. Amal kebajikan Allah perintahkan kepada kita. Perintah Allah harus kita kerjakan. Baik yang dia merupakan wajib hukumnya, sunnah, dan seterusnya. Itu adalah keharusan, kewajiban, kemutlakan yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk kita bisa meraih bersama Allah. Dengan kita taat, patuh. Nah, coba lihat siapa-siapa yang taat dan patuh. Sebagai anak taat patuh pada orang tua, maka hubungannya akan baik. Kebaikan antara anak dan orang tua yang patuh dan taat memudahkan dia mendapat rahmat Allah. Nah, tetapi selain daripada itu, ada upaya membangun hubungan kepada Allah. Karena dengan itulah, disitulah fadol dari Allah. Anugerah dari Allah akan kau terima, rahmat dari Allah akan kau terima, dan ada kelembutan hati. Ada kelembutan hati sehingga dengan kelembutan hati ini ya kita menjadi bijaksana. Kita lebih banyak mengikut apa yang dikatakan Allah dengan bimbingan daripada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi fahamkan saja itu, ternyata perlu waktu juga ini saya sampaikan. Ya. Maafkan saya zahir dan batin jika ada penyampaian yang rasanya tidak baik atau tidak suka. Karena kesalahan hanya datang dari saya. Benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Allah Rabb kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.